Menggenapi hukum Taurat. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19, saya pernah diajak melakukan pelayanan di sebuah lapas. Melihat bagaimana para penghuni lapas ikut menyiapkan tempat acara, menyusun bangku, sound system, dan alat musik, dan juga berpakaian rapi, membuat hati sangat terharu. Dalam bacaan Injil hari ini, yang merupakan rangkaian khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Taurat mengajarkan ketaatan terhadap Taurat, taat kepada hukum-hukum. Namun Yesus mengajarkan inti hukum Taurat, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan, namun Dia juga memberi teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya, mengasihi secara total. Yesus adalah puncak dari pemenuhan kasih Allah yang sempurna. Orang Farisi dan ahli Taurat sering menilai perbuatan Yesus berdasarkan hukum Taurat secara harfiah, tanpa mencoba mengerti kasih yang melandasi perbuatan Yesus. Contohnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat yang dipermasalahkan orang Farisi dan ahli Taurat. Hanya karena hari Sabat, hari di mana orang Israel dilarang melakukan apapun. Padahal Yesus melakukannya karena dilandasi belas kasihan. Yesus membawa kita kepada suatu pemahaman yang sebenarnya bahwa kasih menuntut suatu tindakan nyata dan pengorbanan diri yang mungkin sangat besar. Memang untuk melayani di lapas seperti contoh di atas tidak membutuhkan banyak pengorbanan biaya ataupun tenaga. Namun boleh mengambil bagian dalam pelayanan mewartakan kasih Allah kepada mereka yang kurang beruntung, sungguh mengharukan.
Kita pun mewakili orang Farisi dan ahli Taurat, sering hanya bisa menilai dan menonton orang lain dengan maksud untuk menganggap diri paling benar. Sudahkah kita mengambil tindakan kecil dan sederhana untuk menjadi pelaku pewartaan kasih Tuhan di tengah tantangan pandemi saat ini? Sebagaimana Pastor Henry Nouwen pernah berkata, hidup bukan milik yang harus dipertahankan, tapi hadiah yang harus dibagikan. Semua itu digenapi oleh perjalanan hidup Yesus secara sempurna sebagai bentuk penggenapan hukum Taurat. Maukah kita melakukannya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setia dan taat menjadi pekerja-Mu di ladang pelayanan manapun yang telah Engkau sediakan. Amin.